الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا أما بعد. أيها الحاضرون والمسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tidak ada kata yang pantas diutarakan pada kesempatan siang ini, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1444 Hijriah. Hanya ucapan syukur alhamdulillah kehadirannya, yang mana Dia telah memberikan mutiara yang paling berharga, yakni mutiara iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga kita sekalian pada kesempatan siang ini telah dapat memenuhi panggilannya guna untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Apapun alasannya, langkah baik kita, niat baik kita, dan tujuan baik kita, dari rumah masing-masing maupun dari tempat tugas kita masing-masing, melangkah ke tempat yang mulia ini, ruangan masjid Darussalam Betapa, insyaallah semuanya dijadikan catatan amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita serahkan dan kita limpahkan kepada proklamator Islam. Beliau juga adalah merupakan seorang pendobrak alam biadab, menjadi alam beradab, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya selaku khatib berwasiat, khususnya bagi pribadi saya dan bagi yang sekalian. Di sini wasiat, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Berbicara masalah kehidupan manusia, sering saya katakan hidup adalah perjuangan. Takut berjuang jangan hidup, dan takut hidup mati saja. Iman seseorang dapat diketahui setelah datangnya cobaan. Orang tersebut belum dikatakan beriman kalau cobaan belum datang pada dia yang bersangkutan. Termasuk terlepas valid atau tidak, tahun ini rencananya pemerintah kita melarang mengadakan buka bersama. Aturan apa lagi ini kadang-kadang? Kita harus sadar bahwa hidup katakanlah perjuangan. Takut berjuang jangan hidup, dan takut hidup mati saja. Iman seseorang dapat diketahui setelah datangnya cobaan. Orang tersebut baru dikatakan beriman kalau cobaan itu datang pada dia yang bersangkutan. Rasulullah sebelum meninggal berpesan kepada umatnya, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnat rasulih. Telah kutinggalkan kepada dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selama kamu berpegang kepada dua perkara tersebut. Apa yang pertama? Al-Quran, dan yang kedua hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilarang, ini dilarang. Ini PKI muncul kembali ini, Pak. Kita harus sadar, kemarin-kemarin ada acara banyak tidak diapa-apakan menjelang datangnya Ramadan. Padahal kita tahu firman Allah di dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa maksud dan tujuan kita puasa? La'allakum tattaqun, agar kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dilaksanakan puasa? Ayyam ma'dudat, pada waktu-waktu atau hari-hari yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Masih berbicara masalah saat ini cuci tangan. Kita harus sadar yang namanya wudu sudah pasti cuci tangan belum tentu wudu. Mari kita sama-sama kupas. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, tanganku sampai siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kakimu sampai mata kaki. Diawali dengan niat dan yang keenamnya tadi. Insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau proses dilarang ini, dilarang itu, saya punya sahabat di Cikarang pakai masker luar biasa, pakai peci, pakai jas, jadi pengurus masjid, ketua masjid. Dia pakai luar biasa dengan ucapan jagalah protokol kesehatan. Antisipasi COVID-19. Dia sendiri yang meninggal dunia. Kematian yang dikatakan kematian al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Mati adalah merupakan pintu dan setiap manusia pasti bakal memasuki kepada pintu tersebut. Bukan masalah COVID. Yang nyanyi aja kemarin di teras Koja meninggal mendadak. Yang sholawat belum lama meninggal, Pak. Kita harus sadar dengan adanya puasa, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Berkumpul silaturahmi, jangan merasa hebat. Makanya Rasulullah bersinjalan salasun lazimatun li ummati. 3 kehancuran umatku, 3 kehancuran organisasiku, 3 kehancuran kelompokku. Maknanya luas, tergantung siapa yang menafsirkannya. Apa penyakit yang pertama? At-tayr, merasa the best, sombong, takabur. Kita nggak usah munafik, Pak. Sehebat apapun kita, setenar apapun kita, sekali berapapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, bohong kalau dia tidak membutuhkan tenaga dan pikiran orang lain. Jangan sombong. Kita makhluk lemah sudah masuk liang lahat, berhadapan dengan mungkar dan nakir. Sehebat apapun dia. Yang kedua, hasad. Biasanya penyakit tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, tidak senang melihat orang lain mendapatkan kesuksesan. Kapan lu jatuhnya? Ini penyakit hati, Pak. Makanya makmurkan masjid, jangan numpang makmur di masjid. Pengurus masjid jeleknya sudah pasti. Baiknya tidak akan mendapatkan pujian. Kalau kita yakin dan lurus, biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Cuma perlu diwaspadai kotak amal, hati-hati. Tahun kemarin kotak amal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan tidak diambil isinya. Malam takbiran kotak amalnya sudah ada di bawah jalan tol Warakas. Isinya sudah tidak ada. 3 hari yang lalu Masjid Az-Zuhud Cilincing, atasnya dibobok, dihabiskan. Apa? Tadi kadal faqru ayyakuna kufra. Kepakiran bisa mendekatkan kepada kekufuran. Ini kalau seandainya yang namanya kekafiran bisa mendekatkan kepada kekufuran, suatu hal yang wajar menurut saya. Artinya apa? Yang 300 triliun belum ditangkap juga sampai sekarang. Ingat, Rasulullah mensinyalir negara akan mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur apabila terdiri dari 4 perkara. Yang pertama adanya ulama, yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga pengusaha yang dermawan, dan yang keempat doanya para fakir miskin atau doanya orang yang sakit hati.
Ulama yang bagaimana yang harus kita ikuti? Banyak orang yang mengerti keilmuan tinggi, tapi dia sudah kecemplung ke kolam. Saya khawatir kalau ada ulama sekarang yang secara keilmuan tidak diragukan, tapi mengikuti kelompok-kelompok tertentu. Padahal saya kupas tadi pertama, pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Kalau tidak yakin dengan Al-Quran, kita kembali lagi kepada Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan bagimu di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau ragu tentang Al-Quran, predikat takwa kita masih diragukan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Pemimpin yang adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Giliran bulan Ramadan, buka bersama dilarang. Saya khawatir Pak, azab yang akan turun ke negeri kita. Kita harus sadar ini, diluhu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Berbuat adillah kamu, sesungguhnya dengan berbuat adil itu mendekatkan diri kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, pengusaha yang dermawan. Kalau kita berbicara masalah pengusaha, kita berbicara masalah orang kaya, tidak terlepas dari sedekah dan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dengan sedekah, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah adalah pencegah musibah. Dengan zakat, zakku amwalakum bizakat, bersihkan hartamu dengan mengeluarkan zakat. Harta kita tidak akan bersih kalau zakatnya tidak dikeluarkan. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau keluarga kita terjadi musibah, mungkin ada zakat yang tidak beres. Karena apa? Allah tahu, Allah tidak buta, dan Allah tidak bodoh. Kemudian yang keempat, doanya para fakir miskin. Doanya orang yang tertindas. Hati-hati dengan doa orang yang tertindas. Tanpa tedeng aling-aling akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa bukan sekedar puasa. Terlepas itu berbicara masalah 29 atau 30 hari. Rasulullah tidak pernah mengatakan jumlah harian, tapi 1 bulan. Kemarin diawali dengan Kemis. Masih banyak ribut penentuan 1 Ramadan. Kalau kita hitung Kemis-Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu-Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada yang mengatakan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu, tapi ada hari Jumat. Semua bagus. Yang jelek, yang khotib menerima 2 kali khutbah, Jumat dan Sabtu. Itu tidak jelas, khotib yang serakah Pak. Sampai tadi pengurus mengatakan saya terlalu lama mengaji di sini. Karena kemarin ada acara pernikahan saudara saya tidak bisa hadir, diwakilkan dengan yang lain. Enggak lama kemudian bagaimana tadi? Dengan adanya puasa, insya Allah bukan sekedar puasa kita. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an 30 juz. 114 surat, 6.666 ayat, tiap juz rata-rata 9 lembar. Hurufnya ada 1.027.000. Kalau seandainya kita pada subuh 2 lembar, pada zuhur 2 lembar, pada asar 2 lembar, pada maghrib nggak mungkin karena sibuk dengan buka bersama. Pada isya nggak mungkin, pulang taraweh insya Allah. Antara imsak dan subuh 2 lembar. Sehari semalam terbaca 10 lembar, insya Allah 27 Ramadan Al-Quran khatam. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Tadarus, ramaikan masjid. Kemudian jangan lupa, saya berpesan kepada pengurus masjid, Darussalam Taqwa. Kalau bisa zakat fitrah, zakat mal dibagikan 2 hari sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Secara hukum 1 Syawal masih boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan syarat khotib belum turun dari mimbar. Tapi alangkah baiknya kalau orang yang kurang mampu jangan berharap pemberian dari orang yang kaya. Jangan sampai ada seorang nenek sudah beli bungkus ketupat, nunggu beras dari Masjid Darussalam Taqwa belum datang juga. Sampai malam takbiran kapan matangnya?
Ingat, yang dikhawatirkan terjadi pencurian perampokan karena faktor apa? Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran bisa mendekatkan kepada kekufuran. Maka dari itu kita yang hadir berkesempatan siang di Ramadan pertama luar biasa ini. Ini orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kita harus sadar bahwa hidup manusia di alam dunia cuma sementara. Zainal Murtado saat ini sudah masuk di usia 60 tahun. Kemarin sahabat saya, Dr. Haji Ade Purnama, dipanggil oleh Allah dalam usia 52 tahun setelah memberikan tausiah kuliah subuh. Jatuh di kamar mandi, kemudian sembuh. Kemudian jatuh lagi zuhur. Ba'da asar saya mendapatkan WA dari grup saya, dari perguruan tinggi dakwah Islam. Allahu Akbar. Belum lama kemarin ketemu khutbah. Kalau Allah mau ngambil, yaitu yang dikatakan fa'idha ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka bila datang ajal, Allah tidak akan memajukan dan tidak akan mundurkan. Tadi mengeri-ngeri sedap ucapan yang disampaikan oleh protokol. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Cuma saya cukup sedikit, insya Allah Ramadan yang akan datang kita masih bisa dipertemukan 1445 Hijriah. Sebab masa lalu adalah masa kenangan. Masa sekarang masa kenyataan. Masa yang akan datang masa penuh harapan. Masa lalu siapapun dia pasti pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Masa sekarang kita bersyukur, kita bersimpuh berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa yang akan datang masa penuh harapan. Insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita kupas masa lalu, masa kenangan. Siapapun dia pasti pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Bohong kalau dia tidak pernah salah, bohong kalau tidak pernah dosa. Manusia yang baik ialah manusia yang pernah melakukan perbuatan salah dan dosa, insya Allah kembali ke jalan yang benar. Tentunya melalui proses apa yang dikatakan taubatan nasuha. Malam nisfu Sya'ban kemarin kita minta kepada Allah ba'da sholat maghrib membaca Yasin 3 kali diiringi dengan doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu 'alaika ya dzal jalali wal ikram, dan selanjutnya Yasin yang pertama. Insya Allah yang hadir dan bersimpuh di tempat yang mulia ini dipanjangkan umur untuk ibadah. Yang kedua murah rezeki banyak sekali, dan yang ketiga minta dikuatkan iman dan Islam. Kemudian tadi menyambung firman tadi, firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah, dalam arti kata dengan sebenar-benarnya tobat. Apa syarat tobat yang sebenarnya? Yang pertama meninggalkan perbuatan dosa, yang kedua menyesali perbuatan dosa, yang ketiga bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memasuki Ramadan, kemarin mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan, insya Allah di bulan Ramadan ini doa kita dikabulkan dan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali tidak panjang lebar, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Yang terbaik ditutup dengan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Siapa yang mendapatkan keuntungan? Yang pertama illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua wa 'amilus shalihati, orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga wa tawassaw bil haqq, saling nasihati kepada kebenaran. Kemudian yang keempat wa tawassaw bis sabr, saling nasihati kepada kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكروا فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.